akan kita baca adalah kitab At-Tibyan. At-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an. Kalau yang artinya Tibyan artinya penjelasan. Penjelasan fi adabi hamalatil Qur'an. Penjelasan tentang adab-adab hamalatil Qur'an. Hamalatil Qur'an artinya orang yang bawa mushaf Al-Qur'an. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ayat Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati orang-orang yang diberikan ilmu. Ini ada hamalatil Qur'an. Hamalatil Qur'an itu orang yang hafal Qur'an, yang baca Qur'an. Itu bagian dari semua hamalatil Qur'an. Hamalah diambil dari kalimat hamil. Ini sekedar nama. Ada kitab namanya At-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an yang dikarang oleh Sayyidina Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi sendiri banyak ulama, salah satu ulama yang membuat kitab khusus tentang kehidupan Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu kitab Al-Imam As-Sakhawi. Al-Imam As-Sakhawi beliau punya kitab khusus Hayatul Imam An-Nawawi, itu tentang mulai dari lahirnya, proses beliau belajar sampai meninggal beliau, manaqib beliau, semua disebutin Al-Imam As-Sakhawi. Karena Imam Sakhawi ini salah satu muridnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam As-Sakhawi. Imam Sakhawi ini ahli qiraat dan beliau juga ahli hadis. Beliau ahli hadis juga. Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah. Ini beliau punya kitab khusus tentang guru beliau, yaitu Hayatul Imam An-Nawawi. Termasuk juga Minhajus Sawi. Minhajus Sawi itu kitab ada dua, Minhajus Sawi ada sebagian yang kira kitab tentang tarikat Ba'alawi itu lain. Ini Al-Minhajus Sawi Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Itulah dua kitab yang khusus dikarang tentang Al-Imam An-Nawawi. Itu kitab full. Artinya menjelaskan tentang kehidupan beliau, cara beliau belajar ketika beliau masih kecil sampai beliau mendapatkan gelar Al-Imam. Gelar Al-Imam itu bukan imam salat. Bukan. Imam itu artinya man yu'tamma bihi, orang yang diikuti. Jadi seluk-beluk beliau diikuti, dari cara beliau belajar, dari cara beliau mengajar, dari cara kehidupan beliau, zuhudnya beliau, semua diikuti sehingga digelar Al-Imam. Kemudian untuk jadi dua kitab tadi, kalau antum pengen pelajari benar-benar tentang kehidupan Al-Imam An-Nawawi, itu dua kitab itu, kita Al-Imam As-Sakhawi. Imam Sakhawi murid Imam An-Nawawi. Beliau punya kitab namanya Hayatul Imam An-Nawawi. Hayat Al-Imam An-Nawawi. Satu lagi Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam Suyuti juga punya kitab khusus tentang Imam Nawawi yang bernama Al-Minhajus Sawi. Kemudian untuk terjemah Al-Imam An-Nawawi sendiri disebutkan beliau Muhyiddin. Gelar beliau Muhyiddin. Muhyiddin itu artinya yang menghidupkan agama. Muhyiddin. Kunyah beliau Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Marwa. Jadi beliau namanya siapa? Yahya. Dan itu punya anak Yahya. Karena kelebihan Sayyidina Yahya, beliau ini ketika melakukan sesuatu ditekuni benar-benar. Ini Sayyidina Yahya alaihi salam. Sayyidina Yahya alaihi salam salah satu-satunya nabi yang diangkat jadi nabi dari lahir. Dari lahir jadi nabi. Dari kecil. Qala Allah Ta'ala, ya Yahya khudhil kitab biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab biquwwah. Biquwwah artinya bijid. Bijid artinya benar-benar, enggak setengah-setengah. Maka disebutkan dalam hadis, inna Allah yuhibbu idza ibtada'a. Lupa nas hadisnya. Yang artinya Allah itu mencintai seorang hamba
yang jika ia memasuki dalam melakukan sesuatu, dia akan menekuni sampai benar-benar bisa. Jadi bukan sekedar. Ya. Allah suka ke hambanya yang ketika ia memasuki suatu perbuatan, dia tekuni benar-benar sampai jadi di situ. Nah, itu orang sukses di situ. Semua apapun. Kalau antum pengen sukses, maka tekuni sampai benar-benar bisa walau satu hal. Orang kalau bisa nyukur rambut. Nah, tapi ditekuni benar-benar belajar siang malam sampai akhirnya jadi barbershop. Per orang satu kepala 70-50 ribu. Sehari dicukur 10 kepala berapa? 500 ribu. Kalau 10 orang, kalau 20. Ini kenapa? Karena yutqin. Innallah yuhibbul ihsan. Ini ihsan ini artinya, ihsan adalah al-itqan. Ihsan artinya al-itqan. Al-itqan itu artinya menekuni benar-benar. Ketika melakukan sesuatu benar-benar ditekuni sampai jadi. Tidak setengah-setengah. Nah, ini salah satu hamba yang dicintai Allah. Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia memasuki dalam sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan, ia tidak akan berhenti sampai menekuni, sampai benar-benar jadi. Nah, nggak ada istilah dalam Islam ini orang setengah-setengah. Apapun perbuatan, kalau antum tekuni benar-benar pasti jadi. Apapun perbuatan, sampai jangankan yang benar, yang nggak benar juga bakal jadi. Judi, kan judi, orang benar-benar tekuni bakal menang terus. Bakal jadi bandar judi. Apalagi itu yang hal yang maksiat. Apalagi kalau yang hal yang untuk ibadat, yang untuk mendekatkan diri ke Allah. Al-itqan. Jadi nama beliau Yahya. Mungkin beliau supaya diambil untuk tafaul dengan Sayyidina Yahya alaihi salam. Sayyidina Yahya anak siapa? Anak Nabi? Anak Nabi siapa kan? Nabi Zakaria. Zakaria mohon ke Allah, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Sayyidina Yahya, anak Sayyidina Zakaria. Kapan beliau mendapatkan anak Sayyidina Yahya? Setelah beliau uban, yang ketika di saat di mana tidak mungkin lagi manusia beranak di umur itu. Kan umur 70 tahun. Mungkin sudah, nggak mungkin lagi. Kalau perempuan umur 65 sudah Aisyah namanya. Aisyah itu artinya perempuan yang nggak mungkin hamil lagi, sudah nggak pernah haid lagi, nggak pernah buruk, nggak pernah keluar halangan lagi. Tapi Sayyidina Zakaria berdoa ke Allah di saat itu. Artinya beliau memohon diberikan seorang anak. Ketika dapat Sayyidina Yahya alaihi salam. Ya Yahya khudhil kitab biquwwah. Quwwah artinya bijid. Itu biquwwah bukan cuma Sayyidina Yahya, termasuk Sayyidina Musa. Allah katakan apa? Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'in fakhudha biquwwah. Fakhudha biquwwah. Itulah sifat mukmin yang sebenarnya. Ketika pengen memasuki dalam sebuah perbuatan, baik belajar atau apapun, fakhudha biquwwah, maka masuki ke situ dengan benar-benar, enggak setengah-setengah. Jadi harus benar biquwwah, fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Sa'urikum darul fasid. Jadi Yahya khudhil kitab biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Wa atainahu al-hukma ay al-hukma di sini artinya kenabian. Ya Sayyidina Yahya alaihi salam diangkat jadi nabi dari sabiyya, dari kecil. Nah, diangkat jadi rasul, diangkat jadi nabi. Jadi Imam An-Nawawi nama beliau Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kemudian kana min al-ulama al-amilin. Beliau ini salah satu ulama yang mengamalkan dengan ilmu yang beliau miliki. Wal immatir rasikhin, a'immah rasikhin. Al-immah rasikhin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ما يذكر إلا أولو الألباب. Rasikh ini adalah ulama-ulama yang memang benar kuat dalam keilmuan Islam. Artinya benar-benar mumpuni lah. Wa awliya'illahi al-arifin. Sayyidina Imam An-Nawawi salah satu awliya Allah al-arifin wa zuhad al-madhkurin. Salah satu orang yang zuhud yang disebut-sebut namanya. Sampai sekarang Sayyidina Imam An-Nawawi lahir pada abad ke berapa? Abad ke-6.
Beliau lahir, hidup beliau di abad ke-6 Hijriah. Sekarang abad berapa? Abad 14 Hijriah. Berapa tahun sudah? Berapa abad? Berapa abad Muhammad? Dari 6 sampai 18, 8 abad. 8 abad berapa tahun? 800 tahun. Namanya masih keingat. Enggak ada satu muslim pun yang enggak pernah mendengar nama beliau. Kalau kita hari ini meninggal, tahun depan sudah. Jangankan orang lain, anak kita aja udah lupa namanya. Ya. Paling kita sekarang nggak usah jauh-jauh. Siran ingat dari kakek ke berapa dia ingat, masih diingat. Paling mentok kakek pertama kan, misalkan Iran bin Ibrahim bin siapa, bin Abdullah. Udah setelah itu udah nggak ingat lagi. Paling mentok ya kakek pertama, kakek kedua sudah nggak hilang sudah. Sayyidina Imam An-Nawawi rahimahullah wazuhad al-madhkurin. Beliau salah satu ulama yang zahid yang nama beliau disebut-sebut sampai sekarang. Setelah 800 tahun. La ilaha illallah. Disebutkan ijtama' lahu min al-wara' ma lam yattafiq mithluhu li ahadin fi zamanihi. Berkumpul pada beliau dari sifat kewaraan. Wara ini artinya dalam istilah ini yang pertama meninggalkan yang haram, itu wajib meninggalkan yang haram. Yang kedua namanya wara. Wara ini artinya tarku syubhah, meninggalkan sesuatu yang syubhat. Ini kayaknya ada kemungkinan tinggalin. Itu namanya wara. Wara ini diambil sifat wara bagus. Diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk." Tinggalkan yang meragukanmu dengan ambil yang tidak meragukan. Kalau kira-kira ragu, kalau ragu-ragu ini kayaknya sudah jangan lakukan. Malahan disebutkan dalam hadis yang lain bahwa maksiat itu adalah panas hadisnya, masyana ala qalbik lah kalau enggak salah. Artinya maksiat itu, keburukan itu sesuatu yang ada keraguan di hati, enggak nyaman, enggak tenang di hati. Kalau antum dapat uang, kemudian ataupun dapat makanan, ada sedekah dari orang, kemudian perasaan antum merasa enggak nyaman, berarti ada sesuatu. Malahan disebutkan wa in aftauka, walaupun orang semua fatwa itu bagus, mahaka, dalam hadis mahaka ala qalbik. Jadi keburukan itu adalah sesuatu yang merasa tidak nyaman di hati, yang merasa hati mencerahkan, berarti ada sesuatu, tinggalkan. Itulah wara. Al-wara artinya jadi yang pertama meninggalkan yang haram, wajib meninggalkan yang haram. Wajib, semua orang wajib meninggalkan yang haram. Yang kedua meninggalkan hal-hal yang ada kemungkinan haram, yaitu syubhat. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuha illa qalil, faman ittaqa syubhati faqad bari'a li dinihi wa 'irdihi. Syubhat yang halal sudah pasti halal, yang haram sudah pasti haram. Tapi wa bainahuma, antara yang halal dan yang haram itu ada hal-hal yang syubhat, yang diragukan, Salah satu penyebab hingga sesuatu jadi syubhat apabila di masalah-masalah yang terjadi khilaf ulama. Satu ulama mengatakan haram, satu ulama mengatakan halal. Itu syubhat. Solusi tinggalkan. Faman ittaqa syubhati faqad bari'a li dinihi wa 'irdihi. Orang yang sanggup meninggalkan syubhat, maka ia saat itu sudah menyelamatkan agamanya. Artinya agamanya selamat. Karena syaitan mulai dari yang syubhat. Syubhat. Awal-awal syubhat masih ragu-ragu, ini antara halal, orang ambil aja. Sudah antar merasa nyaman dengan syubhat, baru diangkat lagi, udah makan yang haram dikit-dikit. Udah nyaman dengan dikit-dikit, baru diangkat lagi sampai yang banyak. Itulah syaitan. La'anahullah. Kalau kata Allah, la'anahullah. Wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Jadi yang pertama, yang kedua wara artinya meninggalkan sesuatu yang syubhat. Selama ada kemungkinan ini kayaknya
Sudah, tinggalin. Walaupun satu dunia orang berfatwa ini halal, walaupun selama hati yang merasa nyaman ditinggalkan, itu wara' namanya. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Satu lagi tingkatan lebih itu zuhud. Zuhud artinya meninggalkan yang halal. Halal, pasti halal, tapi ditinggalkan karena itu bukan kebutuhan. Paham? Fudul, artinya fudul. Fudul ni sesuatu yang tak dibutuhkan sama badan. Misalkan kalau sehari cukup makan sekali, sudah sekali. Apa yang butuh makan sampai 3 kali? Padahal tak dibutuhkan. Makan untuk mengenyangkan. Itu zuhud namanya. Zuhud artinya tarkul halal, meninggalkan yang halal dengan tujuan supaya tidak berlebihan makanan. Baik makanan ataupun pakaian. Salah satu tanda tidak zuhud kata ulama ketika milih-milih makanan. Ketika makanan dibeli, oh kayaknya ini lebih enak, ini kurang enak. Itu bukan zuhud. Itu enggak zuhud. Orang zuhud itu yang tarkul halal, meninggalkan yang halal karena takut berlebihan. Jadi Imam An-Nawawi ijtama' lahu min al-wara' ma lam yattafiq mithluhu li ahadin fi zamani. Beliau diberikan wara' oleh Allah seukuran wara' yang saat itu enggak ada di zaman beliau seperti beliau diberikan wara' sama Allah. Wala qablahu min al-fuqara, min al-fuqaha. Kata fakana la ya'kul min fawakih Dimashq. Salah satu Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau tinggal di Damaskus. Beliau orang Suriah di Syam. Beliau tidak makan dari buah-buahan yang ada di Damaskus. Misalkan mangga ataupun kurma yang tumbuh di Damaskus, di kota Damaskus, beliau enggak makan. Nah, itu tadi wara'. Alasan kenapa? Lima fi basatiniha min asyabah fi dhamanaha. Fi dhamaniha. Karena terdapat syubhat di kebunnya itu. Bisa jadi kebun ada kemungkinan ini kebun wakaf ataupun kebun enggak jelas statusnya. Akhirnya beliau ngambil solusi apa? Semua buah yang ada di Damaskus enggak dimakan. Takut. Radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Imam An-Nawawi walam yadkhul hammam. Hammam ini artinya bukan kamar mandi sekarang. Hammam itu artinya tempat pemandian air panas. Air panas. Apa sih namanya kalau sekarang? SPA. SPA kan, tempat pemandian air panas. Biasanya untuk kalau ngilang orang mau kawin itu dimasuk situ ya. SPA, spa. Itu tempatnya. Enggak masuk punya. Karena di situ alasannya karena di situ terlihat aurat, kadang-kadang campur laki-laki perempuan. Kalau sekarang mungkin seperti salon, enggak mau boleh. Lam yadkhul hammam, enggak masuk hammam. Walaupun sebenarnya masuk hammam boleh, halal. Boleh masuk hammam. Selama terjaga aurat. Kalau kata Imam An-Nawawi dalam kitab Ihya, boleh masuk hammam dengan syarat 2. Yang pertama, aurat kita enggak dilihat sama orang. Yang kedua, kita enggak ngelihat aurat orang lain. Salah. Selesai. Halal. Tapi Imam Nawawi walaupun halal enggak masuk. Karena takut ntar bisa jadi terlihat. Wala yadkhul hammam. Kemudian wa kana la ya'kul illa aklah wahidah fil yawm wal lailah ba'da isya' al-akhirah wa 'inda as-sahar yashrab syarbatan yaj'aluha sahuran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau sehari semalam makan sekali doang. Selesai isya'. Makan sekali doang habis isya. Habis isya. Kemudian di sahur sebelum subuh minum untuk sahur. Itulah makanan beliau sehari-hari. Makan sehari semalam sekali pada isya. Kemudian minum pas sahur sudah. Makanan beliau. Makanya jadi kalau kita banyak makan akhirnya banyak tidur. Sebutkan man kathura akluhu kathura naumuh wa man kathura naumuhu kathura nadmuh. Orang yang banyak makan banyak tidur. Kalau banyak tidur artinya nyesal. Ntar di hari kiamat nyesal dia. Nyesal karena banyak waktu yang kebuang buat tidur. Nah, muqtasidan fi ma'kalihi wa malbasihi wa jami' ahwalihi gullal iktisad. Muqtasidan ini artinya menghemat. Beliau menghemat baik pakai makanannya, pakaiannya,
semua urusan beliau dalam keadaan sangat hemat. Kemudian beliau wali masyayikh Darul Hadis Al-Asyraqiyah. Darul Hadis sampai sekarang masih ada di Damaskus. Damaskus tempat Darul Hadis. Dan di situ Al-Imam An-Nawawi ngajar situ. Walam yatanawal min ma'lumiha syai'an. Ma'lum ini artinya ma'jur atau ujrah. Jadi di situ mungkin tempat itu ada harta wakaf. Ini ada gaji lah buat pengajar situ. Beliau enggak ngambil sesuatu pun, enggak makan apa-apa. Buat apa coba? Ngambil buat apa? Pakaian pakai seadanya. Terus mau beli buah enggak mau makan. Makan sebuah semari semalam sekali. Mau buat apa coba makanan? Istri enggak ada. Anak enggak punya. Ya sudah. Beliau ngajar doang tugas. Radhiyallahu anhu. Jadi akhirnya enggak butuh uang beliau. Walaupun beliau jadi syekh lah di situ, jadi syekh mengajar di Darul Hadis. Sampai sekarang Darul Hadis itu ada. Kelantung ke Damaskus bisa itu tafaul tempat Imam Nawawi ngajar situ. Tempat duduk beliau ngajar dulu. Imam Nawawi. Imam Nawawi enggak butuh uang. Nikah enggak, anak enggak punya. Beliau sendiri, pakaian seadanya. Makan sehari semalam sekali. Mau ngapain uang? Enggak butuh uang. Ya enggak ada. Butuh uang loh. Enggak butuh. Mau buat apa uang? Beli motor? Enggak ada motor dulu. Ya. Kemudian walam yakbal li ahadin hadiyah. Beliau enggak menerima hadiah siapapun. Kemudian wa imma, terus beliau makan dari mana? Hadiah enggak terima, gaji enggak diambil. Makan dari mana? Wa kana wa inna ma kana yataqawwat mimma ya'tihi bihi abuhu min nawamin ka'a wa tin. Jadi makanan beliau yang dibawa sama bapaknya. Beliau ngajar di Damaskus. Bapak beliau nawa. Jadi untuk jajan beliau kiriman di bapaknya. Nah orang, saya Ustaz sekarang ngajar di sini. Buat makan dari mana? Dari keluarga di kampung dapat kiriman. Siapa Imam Nawawi dapat kiriman? Syekh. Beliau kalau sekarang beliau jadi syekh. Kalau kayak Syekh Azhar lah. Kalau sekarang jadi tempat pondok pesantren, beliau jadi syekhnya. Jadi ketuanya lah. Masuk. Giliran makan dari kiriman dari orang tua. Radhiyallahu anhu. Makanya taqawwa mimma ya'tihi bihi abu. Makanan beliau dikirim yang dibawa sama orang tuanya dari kampung Nawa. Karena tempat beliau di Nawa sehingga digelar lakab beliau Nawawi. Makanannya apa? Ka'a. Tahu ka'a? Ka'a memang. Ka'a kayak roti keras itu. Biasanya segini, ka'a. Kayak apa ya kalau di Indo? Ada biasanya roti yang biasanya disediakan itu ketika ada yang mau meninggal. Oh bukan yang mau meninggal, kalau sudah meninggal. Itu yang dijamu buat tamu-tamu hari meninggal, itu biasanya kadang-kadang kue ka'a. Nggak tahu di Indonesia ada atau enggak ka'a. Watin. Kalau makanannya ka'a. Untuk cemilannya tin. Watin. Watin yang hitam-hitam. Watin. Itu watin mungkin sekedar ya udumnya ataupun tempat lalapannya. Makanan beliau. Dapat kiriman dari orang tua. Padahal beliau syekh. Syekh saat itu. Beliau enggak ngambil gaji, enggak ngambil hadiah. Beliau salah satu sifat beliau kana hafizan li awqati an tadhi' fi ghairi ta'ah. Beliau sangat menjaga waktu sehingga tidak hilang ataupun sia-sia di selain ta'ah. Beliau meninggal cuma umur 45 tahun. Ngarang kitab ya subhanallah. Ngarang kitab sampai 15 jilid, Syarah Muslim 10 jilid. Kemudian apa lagi? Kitab Majmu' berapa jilid? Walaupun bukan beliau semua, cuma sampai bab sebagian bab. Artinya banyak. Kitab hampir semua dikarang sama beliau. Hampir semua fan beliau punya karangan. Umur cuma segitu doang. Umur cuma segitu doang. Itu penyebab karena beliau sangat menjaga waktu supaya tidak terbuang di selain ta'at. Terus apa salah satu cara beliau menjaga waktu? Idza zarahu ahadun. Apabila ada orang yang ziarah beliau,
ngelihat beliau ke rumah beliau, apa yang dilakukan? Ngobrol, nongkrong. La yaziduhu ala salam beliau wa jawabi ma la budda minhu min masalati ilm. Kalau ada yang datang ke rumah beliau, yang beliau lakukan apa? Nongkrong, mengkopi. Ya, enggak. Dua dong. Enggak lebih dari itu. Yang pertama salam, Waalaikumsalam. Yang kedua membahas permasalahan ilmu yang ditanya. Udah. Itu tuh. Enggak lebih dari itu. Enggak ada kopi, enggak ada nongkrong. Kamu kesini mau apa? Tanya bab apa? Oh ini saya pengen pertanyaan masalah ini. Pertama datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yang kedua ngebahas masalah pertanyaan yang ditanyakan, selesai itu sudah. Terus kalau itu orang pengen duduk lama, diapain? Disuruh pulang? Enggak. Fa'in jalasa indahu, kalau itu orang duduk lama di situ, enggak mau pulang dulu, pengen nongkrong, bisa jadi pengen ngopi di rumah beliau, apa yang lakukan? Enggak dikasih kopi. Justru dafa'a ilaihi kitaban yang zurfi, diambil kitab dikasih, ini kitab baca. Akhirnya bosan sendiri pulang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini semua kenapa? Karena Yahya tadi. Khudhil kitab biquwwah, ketika pengen nuntut ilmu benar-benar, enggak ada semenit pun yang kebuang. Sehingga jadi umur cuma meninggal di umur 45 tahun. Hasil karyanya, namanya dikenang sampai sekarang berarti 8 abad, 800 tahun. Namanya dikenang. Ini semua karena sangat menjaga waktu. Nah itu dong kata beliau. Kalau ada orang datang ke rumah beliau, tidak lebih dari dua hal. Pertama dijawab salam. Yang kedua dijawab pertanyaan. Selebih dari itu, kalau orang itu pengen duduk lagi, diambil kitab, dikasih kitab, baca. Sudah, mau ngapain lagi? Akhirnya beliau sibuk dengan kitab, ini sibuk dengan kitab, sama-sama sibuk. Sudah. Nggak ada nongkrong, nggak kenal nongkrong. Nongkrong ngopi yang nggak pernah, nggak kenal itu semua. Radhiyallahu anhu. Alasan faidin jalasa 'indahu dafa'a ilaihi kitaban yanzur fihi la'alla yashghalah. Kalau itu orang masih duduk samping beliau, nggak pulang, dafa'a ilaihi, beliau berikan kitab ke beliau supaya dilihat, li'alla yashghalah, supaya itu orang tidak membuat sibuk beliau. Ya udah bacain kitab aja nih, kitab baca. Sudah. Itu Imam An-Nawawi rahimahullah. Muraqiban lillah, beliau muraqabah ke Allah di seluruh kegiatannya, diamnya, setiap langkah beliau memperhatikan. Kemudian beliau di saat itu yang menjadi khalifah Malik Al-Zahir. Beliau amiran bil ma'ruf nahin 'anil munkar, sangat memperhatikan amar ma'ruf nahi munkar. Sayyidina Imam An-Nawawi rahimahullah. Ankara 'alal Malik Al-Zahir ghair marrah, beliau mengingkar terhadap kemungkaran yang dilakukan Malik Al-Zahir bukan sekali, banyak kali. Pernah satu ketika raja ini entah pengen melakukan nikah dengan mahram kalau nggak salah. Allah alam, lupa saya ceritanya. Yang lain, ulama lain pada takut semua. Kalau enggak bunuh. Fatwa boleh atau tidak? Kalau enggak boleh, bunuh. Nah ini raja. Jadi dia minta fatwa ke ulama, boleh atau tidak? Kalau jawaban boleh, hidup. Kalau jawabannya enggak boleh, bunuh. Ya, siapa? Ulama lain kadang-kadang karena ini bagian darurat, bukan darurat, terpaksa. Akhirnya fatwa daripada dibunuh, biarin urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Imam Nawawi. Imam Nawawi enggak pernah. Walau dibunuh, tapi raja takut. Akhirnya apa? Fakana yaqul ana la akhaf illa min hadzal Nawawi. Ini kata raja, saya enggak takut ke siapapun kecuali si Nawawi ini. Kalau ini saya takut. Ya ulama seperti itu. Ulama kalau amar ma'ruf ditentang siapapun, rajanya yang takut. Enggak. Tapi kalau ulama tergantung amplop, ya enggak takut. Ulama tergantung order, enggak takut.
Fakana yaqul, beliau ini berkata, raja tadi berkata, ana la akhaf illa min hadzal Nawawi. Saya enggak takut kecuali Sayyidina Nawawi. Kalau ulama lain semua bisa diatur. Bisa jadi, semua bisa dipaksa. Tapi Imam Nawawi enggak bisa dipaksa. Imam Nawawi rahimahullah. Makanya antum jadi ulama antar jangan tergantung order. Selama itu buat boleh, haram. Kalau itu haram. Walau bagaimanapun haram. Kecuali misalkan di satu tempat yang harus tadarruj, harus harus perlahan-perlahan, dikit-dikit. Misalkan antum tinggal di Papua, nggak mungkin ya, harus ngasih ilmu dikit-dikit. Awalnya ya boleh lakukan aja dulu, tadi baru dikurangin dikit-dikit sampai benar-benar tinggalkan. Tapi kalau antum tinggal di tempat yang orang-orang memang tidak menerima itu bukan karena tidak tahu, tapi karena sombong. Ya, sudah sampaikan ya haram. Fal yarda man yarda wal yaskhat man yaskhat. Yang ridha silahkan ridha, yang enggak suka silahkan enggak suka. Yang hukum haram, halal. Yang enggak ada istilah abu-abu. Kecuali memang di masalah-masalah yang memang masalahnya abu-abu. Tapi kalau yang masalah yang hukumnya sudah pasti haram. Jangan tergantung order. Kalau ordernya bagus, ini sekali-sekali enggak boleh, enggak sekali-sekali. Kalau lebih besar lagi ordernya, boleh. Enggak boleh seperti itu. Ulama itu harus amar ma'ruf nahi munkar. Wa kana yamtathil jami' ma ya'mur bih. Ini raja ini melakukan semua yang diperintah sama Imam Nawawi. Takut. Karena orang keras, ulama itu ya harus keras. Sehingga orang lain takut. Kapan kita bisa keras? Ketika nggak ambil amplop dia. Kita baru akan bisa amar ma'ruf nahi munkar ketika kita nggak ambil amplop dia. Kalau kita masih ngambil amplop dia, besok dibawa lagi amplop, ambil lagi, besok dibawa lagi, ambil lagi. Sudah, ketika ada pertanyaan, sudah sesuai yang permintaan dia aja. Jangan harus kita itu kalau jadi ulama harus amar ma'ruf nahi munkar. La ilaha illallah. Kemudian Sayyidina Imam An-Nawawi rahimahullah beliau lahir di Nawa, di kampung Nawa. Dan beliau wakana ayatan fil najabah min sigari. Beliau itu udah nampak bakatnya dari kecil. Najabah itu artinya bakat lah, cerdas, pintar. Dari kecil dah kelihatannya orang, masya Allah. Kemudian langsung jadi. Faqara beliau kemudian berhijrah ke Damaskus untuk belajar. Faqara'a at-tanbih fi 4 ashhur wa nasf. Kitab tanbih dibaca cuma 4 bulan setengah. Tanbih sini. Tanbih dari Imam Imam Ar-Royani kalau enggak salah pengarang. Ini dibaca dalam 4 bulan. 4 bulan. Wa hafidha rubu' al-muhadza fi baqiyati sanah. Setelah baca itu semua 4 bulan, beliau ngapal rubu' 1/4 kitab muhadzab. Kitab muhadzab itu 2 jilid ya kalau sekarang. 2 jilid, 1 jilid sekitar 400 halaman. Rutin berapa? 800 halaman. Rubu'nya 1/4-nya dihafal dalam sisa setahun, sisa 4 bulan. Tadi 4 bulan setengah, sisanya berapa bulan lagi? Sekitar 8 bulan. Dihafalin semua itu. La ilaha illallah. Kemudian wa makatha qariban min sanatin la yata' jambahu ila al-ard. Beliau sempat pernah menetap selama 2 tahun yang tidak pernah ini lambungnya sampai ke tanah. Ini enggak tidur. Ya kalau ketidur ya seperti ini sambil duduk. Nah,
Nyari kasur yang bagus, yang empuk. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Guru beliau Syekh Kamaluddin. Dan kemudian subhanallah. Wa kana yaqra' fil yawm dalam sehari. Beliau membaca 12 darsan. 12 kali belajar. Pagi guru ini, siang guru ini, siang guru ini. Dalam sehari majelis beliau hadiri berapa nak? 12 majelis per hari. Radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian kata beliau wa azamtu marrah ala al-ishtighal bit-tib. Kata beliau, saya pernah suatu kali sempat keinginan pengen belajar ilmu kedokteran, karena saat itu ilmu kedokteran yang masyhur kitab Ibnu Sina, kitab Qanun fit-tib Ibnu Sina yang ma'ruf. Pernah suatu ketika beliau berkeinginan belajar ilmu kedokteran, pengen membaca kitab Ibnu Sina, kitab Qanun. Selesai beli kitab, fa'adlama alayya qalbi, sudah hati enggak nyaman. Wa baqiyat ayyaman la ashtaghil bi syai'in. Kemudian sudah beliau berapa hari saat itu enggak mau, pusing. Hatinya enggak nyaman, hatinya enggak tenang setelah membaca itu. Memang bukan tugas beliau. Fa fakkartu fa idza huwa min al-qanun. Sudah beliau mikir, merenung, mikir ini kenapa saya nggak bisa tenang, nggak bisa tidur beberapa hari, nggak nyaman, nggak tenang. Akhirnya pikir fahidha huwa minal qanun. Ternyata penyebabnya adalah kitab tib tadi. Kita gara-gara baca itu mungkin membuat pikirannya nggak tenang, akhirnya nggak nyaman. Terus apa? Fabi'duhu fil hal, sudah dijual saat itu. Dijual kitab-kitab, nggak mau baca lagi. Fokus ke ilmu Allah, ilmu agama. Inilah Sayyidina Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab beliau subhanallah banyak, kitab beliau termasuk kitab Ar-Rawdah, Syarah Muhadzab, itu majmu'. Kemudian kitab Tahdzib al-Asma' wal Lughat. Ada kemudian Syarah Al-Bukhari beliau sempat mensyarah juga. Kitab Tahqiq juga. Kemudian kitab Tabaqat. Sebuah kitab Minhaj yang ma'ruf, kitab Al-Irsyad. Takrib wa Taysir, itu kitab fil ulumul hadis. Kemudian Tibyan, kita baca Riyadhus Shalihin, Adhkar, Manasik, subhanallah, Arba'in, Muhtasar Tanbih, Tuhfatul Talib, kemudian Syarah Al-Wasit. Kitab beliau bacanya banyak. Itu namanya enggak sebut apa. Inilah sedikit tentang Sayyidina Imam An-Nawawi rahimahullah, yang nama beliau siapa tadi? Yahya. Nah, kalau punya anak kasih nama Yahya. Pilihan Sayyidina Yahya itu tadi. Ya Yahya khudhil kitabah biquwwah. Makanya antum apapun yang antum lakukan usahakan maksimalkan. Jangan setengah-setengah. Pakai waktu sebisa mungkin untuk menyempurnakan yang ingin dilakukan. Ada sudahlah, nggak ada istilahnya sudahlah. Ada berhubung sih. Dalam Islam nggak dituntut, nggak dianjurkan seperti itu. Dalam Islam itu al-ihsan. Al-ihsan artinya al-itqan. Al-itqan itu artinya menekuni benar-benar sampai benar-benar jadi. Itu kalau antum seperti itu, apapun bidang bakal sukses. Yang nggak usah jauh-jauh, antum belajar misalkan nyukur. Tapi belajar benar-benar sampai jadi benar-benar, itu bakal kaya juga itu. Satu kepala 50.000, sehari 20 berapa? 1 juta, sebulan 30 juta. Allah ya.